Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi kesetimbangan benda tegak. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kesetimbangan benda tegak, kalian dapat melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, sediakan satu buah mistar besi. Kalau tidak ada mistar besi, yang plastik juga boleh ya. Kemudian sediakan satu buah penumpu yang berbentuk segitiga. Kalau tidak ada, mau bentuknya kotak juga nggak apa-apa. Kemudian letakkan mistar di atas penumpu seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian, berikan gaya kepada mistar seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kita kasih gaya yang ini ya, seperti ini di satu sisi. Kemudian kita kasih gaya yang sama di satu sisi yang lainnya. Nah, setelah melakukan ini, lanjut. Kalian kasih gaya juga, tapi sekarang arahnya berlawanan. Begitu. Nah, yang terakhir adalah kalian kasih gaya tepat di atas penumpunya. Oke, kira-kira setelah kalian melakukan itu, apa yang akan terjadi dengan mistar ketika diberi macam gaya yang tadi? Kemudian, jika kita beri gaya terus-menerus pada mistar, kira-kira mistarnya akan bergerak seperti apa? Apakah translasi atau rotasi? Nah, kalian bisa melakukannya ya di rumah masing-masing. Setelah melakukan, kalian bisa lanjutkan video ini. Biar kalian tahu dulu. Gitu. Yang sudah, ini dia jawabannya. Ketika kalian kasih gaya, dua buah gaya seperti ini yang arahnya sama, pastinya mistarnya itu kalau yang kan kalau mistar besi itu ada yang melenoy, ada yang kokoh gitu ya. Kalau kalian pakai yang tipis itu pasti dia akan melenoy ke bawah, melengkung ke bawah. Tapi kalau misalnya kalian pakai penggaris yang besinya yang kokoh banget ya, ketika kalian kasih gaya yang sama di kedua belah sisi ini, dia tidak akan terjadi apa-apa. Sebaliknya kalau misalkan kita kasih gayanya seperti ini, pasti kalian akan kebayang satu ditekan ke bawah, satu ditekan ke atas. Gitu. Pasti yang ditekan ke atas dia akan lebih tinggi. Sisi yang ditekan ke atas dia akan lebih tinggi dan sebaliknya, yang ditekan ke bawah akan lebih rendah. Begitu. Kalau di yang kedua ini pasti si mistarnya dia akan miring. Begitu. Tadi kan pertanyaannya kalau misalnya nih kita terus aja tekan gitu ya dari atas sama dari bawah, kira-kira si gerakan mistarnya akan seperti apa? Tentunya kalau kalian cobain sendiri bisa ya. Kalian tekan terus, dia akan bergerak rotasi. Begitu, karena dia memiliki titik tumpu tertentu. Sedangkan kalau misalnya kalian kasih gayanya tepat di tengah-tengahnya nih, mistarnya nggak akan ngapa-ngapain. Begitu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tersentil sedikit ketika ada posisi di mana si mistar itu akan mengalami setimbang ya. Setimbang. Nah, di bab kesetimbangan benda tegar ini kita akan membahas benda tegar yang setimbang. Cuma benda tegar itu yang seperti apa? Benda tegar merupakan benda yang jika diberi gaya, jarak antar partikelnya tidak berubah. Tadi misalkan mistarnya, ketika kalian tekan, rubah nggak dia jadi serpihan mistar? Tidak kan? Nah, itu yang dinamakan tentang benda tegar. Beda dengan tahu. Kalau misalnya kalian kasih gaya tahunya, pasti dia akan berubah bentuk. Gitu ya. Nah, sekarang
karena bab kita kesetimbangan benda tegar, berarti yang setimbang itu adalah benda tegar tentunya ya. Kesananya pasti kita akan membahas tentang benda tegar. Nah, syarat dari kesetimbangan, suatu benda dikatakan setimbang itu yang pertama, sigma F sama dengan 0. Begitu. Berarti gaya-gaya luar, penjumlahan dari gaya-gaya luar yang bekerja pada benda tegar tersebut sama dengan 0. Dan juga sigma torsinya sama dengan 0. Jadi baik di gerakan translasi maupun di rotasi, mereka setimbang ketika sama dengan 0. Begitu. Nah, kita langsung ke kasus aja. Contoh-contoh yang ada di materi kesetimbangan benda tegar. Biasanya untuk yang pertama ini seperti yang dapat kalian lihat pada layar, itu ada sebuah kotak ya yang digantung dengan 2 buah tali yang membentuk sudut tertentu terhadap atapnya atau dinding tempat dia digantungkan. Nah, kita dapat lihat di sana bahwa ada sebuah kotak digantung dengan tali T1 yang membentuk 30 derajat terhadap dinding dan T2 60 derajat terhadap dinding. Jika kita ketahui massa kotaknya adalah 10 kg, nah biasa yang ditanyakan adalah berapa tegangan talinya yang mampu menahan si kotak ini agar kotaknya tidak lepas gitu. Atau bisa saja nanti massa kotaknya tidak diketahui, tapi salah satu tegangan talinya diketahui. Berarti itu dicari massanya berapa, massa maksimal agar si sistemnya tetap setimbang. Begitu. Nah, mari kita coba yang ini ya. Kita cari tegangan tali. Tegangan tali T1 dan T2. Nah, sebelum ke sana, sebelum kalian melakukan perhitungan, yang paling pertama adalah kalian harus menguraikan gaya-gaya apa saja yang ada pada sistem ini. Ketika sebuah kotak memiliki massa, dia pasti punya gaya berat atau W. Ya, gaya berat ini adalah massa dikali gravitasi. Berarti ini kita punya W-nya itu M dikali G, berarti 10 dikali dengan 10. Kita gravitasinya ambil yang 10 meter per second kuadrat ya. Nah, ini dia untuk gaya beratnya. Kemudian setelah itu, karena tali-talinya ini membentuk sudut tertentu, maka yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bikin dulu nih sumbunya. Yang horizontal tentunya ini sumbu X, yang vertikal pastinya dia sumbu Y. Nah, kita satu-satu nih. Kita proyeksikan dulu T1 ke sumbu X. Nah, ini proyeksi. Ini kita bisa tulis T1X. Kalau ada 30 derajat di sebelah sini, maka di sini juga 30 derajat ya. Nah, T1X ini besarnya berapa sih? Besarnya adalah T1 cos 30 derajat. Sekarang kita proyeksikan juga T1 ke sumbu Y. Nah, yang sebelah sini ya. Yang ini. Ini adalah T1Y. T1Y ini besarnya adalah T1 sin 30 derajat. Begitu. Kemudian sekarang bagian yang T2 nih. T2 kita proyeksikan juga ke sumbu X. Kita dapat ini T2X itu sama dengan T2. Nah, ini 60 ya. Berarti di sini juga 60 derajat. Cos 60 derajat. Kita proyeksikan juga T2 ke sumbu Y. Nah, masih di sini ya. Masih di sini. Ini ada T2Y. Yang besarnya itu adalah T2 sin 60 derajat. Nah, oke. Setelah itu kita uraikan. Kita baru hitung. Kita pakai yang translasi. Gerak translasinya. Karena kan dia pasti gerakannya jatuh gitu ya ke bawah. Akan muter kan. Kita pakai sigma F sama dengan 0. Kita satu-satu hitungnya.
kita tinjau dulu yang di sumbu X. Nah, di sumbu X ada gaya-gaya apa aja nih? Nah, ternyata di sumbu X ini ada T1X dan T2X. Sudah saya kasih tanda yang XX itu berarti di sumbu X. Nah, sekarang kalian boleh memilih nih, mana yang akan positif? Yang ke kanankah atau yang ke kiri? Kalau saya ambil yang ke kanan positif, berarti kita punya T1X min T2X, ya, tidak ada lagi kan gaya yang di sumbu X, hanya dua ini, sama dengan 0. Nah, sekarang saya akan pindahkan yang negatif ini ke sebelah sini, ke sebelah kanannya, agar dia jadi positif. T1X sama dengan T2X. Kemudian T1 ini adalah T1 cos 30 derajat dan yang ini adalah T2 cos 60 derajat. Berarti ini T1 cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. T2 cos 60 itu adalah setengah. Sebelah sini ada setengah, sebelah sini ada setengah. Berarti kita dapatkan akar 3T1 itu sama dengan T2. Begini. Selanjutnya kita tinjau, kan yang pertama ini ya, sumbu X. Yang kedua di sumbu Y. Yang di sumbu Y, kira-kira ada gaya-gaya apa aja ya? Oke, yang di sumbu Y ada W, kemudian ada T2Y dan T1Y. Nah, sekarang saya akan memilih yang ke atas itu positif. Berarti yang ke bawah negatif ya. Ini berarti sigma FY sama dengan 0, maka yang ke atas itu ada T1Y ditambah dengan T2Y min W sama dengan 0. Karena W-nya dia arahnya ke bawah. Maka dari sini kita bisa pindahkan yang W-nya jadi seperti ini. T1Y. T1Y itu adalah T1 sin 30 derajat. T2 itu adalah T2Y T2 sin 60 derajat sama dengan W. Nah, sekarang karena kita sudah mempunyai persamaan ini, kalian tinggal memilih mana yang akan kita ganti, apakah T1 atau T2. Karena di sini sudah ada akar 3T1 sama dengan T2, maka yang akan saya ganti adalah T2 yang ini. T2-nya kita ganti dengan nilai ini. Maka ini T1 sin 30 itu adalah setengah, kemudian ditambah dengan T2-nya adalah akar 3T1, sin 60 itu adalah setengah akar 3, dan W-nya tadi kita dapat 100. Kemudian ini akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3 ya. Jadi setengah T1 ditambah dengan 3/2 T1 sama dengan 100. 1/2 ditambah 3/2 hasilnya 4/2. Kalau kita sederhanakan jadi hasilnya 2T1 sama dengan 100. Sekarang T1 dibagi T1 sama dengan kedua belah ruas kita bagi 2. Atau jadi 100/2 ya, ini bisa kita pindahkan ke bawah, maka hasilnya adalah 50 Newton. Ini untuk yang T1. T2-nya berapa dong? Kita tinggal masukkan saja angkanya ke sini. Berarti ini akar 3 dikali dengan 50. Jadi T2-nya adalah 50 akar 3 Newton. Ini dia untuk kasus pertama. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, tadi kan saya cuma menggunakan yang sigma F sama dengan 0, atau saya hanya meninjau gerak translasinya saja. Karena di kasus ini yang paling memungkinkan adalah si kotaknya itu jatuh. Dan jatuhnya itu pasti dia translasi. Begitu. Nah, kita lanjut ke kasus yang kedua. Ada sebuah batang yang disandarkan ke sebuah dinding.
dengan sudut 53 derajat. Kemudian batang ini memiliki masanya M. Oke, M saja ya masanya. Kemudian si panjangnya, ini di sini masanya sama dengan M. Kemudian panjangnya adalah 5 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah koefisien gesek antara batang dan lantai yang A. Oke, kalau koefisien gesek, iya saya lupa di sini adalah ini lantai A, ini dinding B, gitu ya. Nah, masih sama seperti kasus yang pertama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada si benda ini. Karena batangnya memiliki massa, maka dia pasti memiliki gaya berat atau W. Begitu. Oh, massanya adalah 5 ternyata. Ini 5 kg. Berarti W-nya kita bisa tulisin ya. W sama dengan 50 berarti Newton. 5 dikali 10, gravitasinya kita ambil yang 10. Kemudian, dia akan ada gaya dari lantai yang B atau dinding yang B yang gaya normal. Gaya normal yaitu NB kita tuliskan. Jadi gaya untuk menahan si batangnya agar tetap di sana itu NB. Kemudian dari NA juga, dari lantai A juga dia mengeluarkan gaya normal yaitu NA. Nah, tapi yang di sini ditanyakan adalah gaya geseknya. Nah, gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan si gerakan bendanya. Begitu. Sekarang mari kita uraikan nih. Nah, kalau di kasus ini, yang mungkin terjadi adalah gerakannya rotasi. Maka ketika kasus seperti ini, kita akan menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalian tentukan dulu nih, titik tumpunya yang di mana. Biar gampang, karena di sini ya. Di sini tuh ada 2 buah gaya gitu ya. Maka saya akan ambil di sini titik tumpunya. Biar yang ngaruhnya tinggal ini gitu loh. Berarti sigma torsi di A itu akan sama dengan 0. Gitu. Nah, kita tinjau ini yang rotasinya. Tapi apakah dia memungkinkan untuk bergerak translasi? Sangat memungkinkan. Maka kita juga harus meninjau gerak yang translasinya. Berarti kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Nah, kita uraikan yang ini dulu. Kita lihat gaya-gaya apa aja yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kita lihat di sumbu X dulu, berarti sigma Fx harus sama dengan 0. Yang di sumbu X ini ada NB, ada gaya gesek. Yang ke kanan kita positif. Berarti ke kanan kalian ya. Berarti F gesek min NB sama dengan 0. Berarti ini sama aja, F gesek sama dengan NB. Ini untuk yang sumbu X. Sekarang kita lihat yang sumbu Y. Yang di sumbu Y, sigma Fy harus sama dengan 0 juga. Ini ada Na dan W. Yang ke atas positif, berarti Na min W sama dengan 0. Ini kita punya Na sama dengan W. Nah, begini. Selanjutnya, kita lanjut lagi ke yang rotasi. Kita ambil titik tumpu di A. Oke.
Berarti yang di A ini yang memungkinkan, ingat ya, kalau torsi itu adalah R cos F, gitu. Atau RF sin theta. Nah, ini dibahas di dinamika rotasi, di video-video sebelumnya. Begitu. Nah, kita lihat dulu nih. Siapa saja yang memungkinkan untuk membuat si batangnya berotasi? Ini ada NB tentunya, dan ada W. Sekarang, kita lihat. Si NB ini bikin muternya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, si NB ini, kalau kalian kasih pakai gaya yang seperti pada layar ini, kamu tarik batangnya, itu pasti dia akan bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Maka pasti tandanya negatif. Negatif NB. Nah, ini gayanya. Kemudian jaraknya itu adalah L. Panjangnya adalah L. Sebetulnya 5 meter ya. Karena ini titik tumpu nih. Jadi jaraknya, jarak antar jarak antar gaya dan titik tumpunya adalah L. Biar ngurut kayak RF nih. Biar kayak ini ya. Berarti torsi sama dengan R-nya adalah L, kemudian F-nya adalah tadi NB. Nah, tidak hanya NB. Kita lihat si batangnya bikin sudut 53 derajat. Berarti kita harus proyeksikan dong yang NB ini. Nah, kayak gini nih. Kita proyeksikan yang NB. Kalau mau memproyeksikan itu biar gampang, itu bikin sumbu-sumbunya itu sesuai dengan dengan si batangnya gitu. Nah, kalau misalkan ini 53, ini sumbunya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Nah, kalau misalkan ini 53, berarti di sini 37, nah berarti di sini 53. Nah, kita proyeksikan nih ke sini. NBY. Kemudian ke sebelah sini NBX. Nah, si NBY ini berarti NB ini ya, NB sin 53 derajat. Saya tuliskan di sini ini dinding B. Di NB, nah yang ini adalah NBX. NBX itu berarti NB cos 53 derajat. Sekarang lihat, panah yang ini, yang NB, atau yang ini, yang NBY, yang bikin si batangnya muter. Tentunya yang NBY, karena yang NBX ini arahnya itu sama kayak di batangnya gitu loh ya. Nah, pasti yang NBY. Maka kita gunakan ini adalah NB sin 53 derajat. Nah, sekarang tinggal W nih. Yang W juga sama. Kita bikin sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kalau di sini 53, berarti di sini 37, berarti di sebelah sini 53 ya. Kayak gitu. Nah, berarti si W ini kita harus proyeksikan nih ke sumbu Y, berarti ada W di Y, W cos 53 berarti. Dan di sumbu X, WX yaitu W sin 53. Lakukan hal yang sama, lihat gaya mana yang bikin dia muter. Yang searah dengan batang-batang nih, ini tidak mungkin bikin muter. Maka yang kita ambil adalah yang WY, ya, yang ini. Berarti karena dia bikin muternya searah jarum jam, maka itu positif. Sedangkan jaraknya itu, si W ini pasti tepat di tengah-tengah batangnya.
maka jarak dari titik tumpu ke W adalah setengah dari L. Dikali dengan W cos 53 derajat sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruaskan yang negatifnya ya. Berarti ini setengah L W cos 53 derajat sama dengan L NB sin 53 derajat. Di sini ada L, di sini juga ada L. Begitu. NB. Nah, sekarang apa lagi nih yang bisa dirubah nih? Yang kira-kira bisa dirubah. Kita ini setengah dikali W dikali dengan cos 53 derajat. Cos 53 derajat itu hasilnya 0,6 atau 3/5 ya. NB sin dari 53 itu hasilnya 0,8 atau 4/5. Sini ada 5 ya. Berarti ini 3/2W sama dengan 4NB. Nah, sekarang yang ditanyakan gaya gesek ya. NB ini sama dengan gaya gesek. Berarti gaya gesek, berarti ini 4 gaya gesek sama dengan 3/2W. Kalau ditanyanya koefisien gesek, kita tahu bahwa gaya gesek itu adalah mu dikali dengan norma, maka normalnya yang mana? Gaya geseknya. Karena gaya geseknya di lantai yang A, maka normalnya yang A. Berarti ini NA. Gitu. Nah, maka kita punya 3/2W mu dikali dengan NA, 4 berarti ya, dikali 4. NA dikali dengan 4, kita pakai persamaan yang ini. Sekarang kita punya bahwa NA itu sama dengan W. Berarti kita bisa rubah dong ya. W-nya jadi NA. Berarti ini 3/2 NA sama dengan 4 mu NA. Di sini ada NA, di sini ada NA. Kita tinggal dapat 4-nya kita pindah ke sini, jadi 3/8 itu sama dengan mu. Ini dia koefisien gesek dari lantai A. Sekalipun kita ngambil titik tumpunya di A, tapi kita bisa cari gaya gesek yang ada di lantai A. Begitu. Nah, ini kan di sini tadi sampai ke ini TY, mohon maaf ke next, ini TX, ini adalah T cos, theta, ini theta, kemudian ini T sin theta, dengan tetanya adalah 30 derajat, kemudian panjang batangnya adalah L, kemudian masanya adalah M. Oke. Ini di sini ada porosnya tadi ya. Yang paling memungkinkan adalah rotasi. Kita sampai sini ya tadi. R cross F. Nah, ini titik A-nya tadi sampai di W. W ini W R cross F, R-nya adalah setengah L. Nah, karena pasti W ini pasti di tengah-tengah batangnya. Begitu ya. Nah, dia positif karena gerakannya searah dengan jarum jam, kemudian yang TY ini berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Berarti kita punya R-nya atau jarak dari titik tumpunya adalah L, kemudian gayanya adalah T sin theta, sama dengan 0. Nah, kita pindahkan nih yang negatif ini. Setengah L kali W
sama dengan L T sin theta. Setengah, ini L di sini ada L juga. W, kemudian T sin theta, sin 30 berarti ya. Sin 30 itu setengah. Ada setengah, ada setengah. Maka W-nya itu akan sama dengan T. Ini dia hasilnya. Kalau misalkan kita masanya punya nih 5 kg, maka ya tegangan talinya tinggal 5 dikali 10. Berarti tegangan talinya adalah 50. Begitu. Nah, bahasan selanjutnya itu adalah titik berat. Oke. Titik berat ini pasti yang kita cari titiknya di mana ya? Ketika ada sebuah benda yang memiliki panjang, luas, atau volume, kita bisa mencari di mana nih titik berat dari si bendanya. Begitu. Nah, cara untuk mencarinya ini dengan kalau misalkan dia memiliki panjang, itu kita akan mencari titik X-nya berarti ya, X0. X0 itu berarti titik berat di X. Nah, ini persamaannya adalah sigma XI dikali dengan LI per sigma LI. I ini berarti kalau bendanya ada 3, berarti nanti X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2, dan seterusnya. Dibagi dengan L1 ditambah L2. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk di sumbu Y. Kalian tinggal ganti aja X-nya pakai Y. Dan begitu juga di Z. Gitu ya. Kita kan punya 3 sumbu ya. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, kemudian sekarang kalau luas nih. Kalau luasnya masih sama, cuma kita ganti saja. Tadi kalau L itu untuk panjang, sekarang kita ganti pakai A untuk luas. Kesininya sama. Kalau bendanya memiliki volume, punya panjang kali lebar kali tinggi, ya masih sama saja. Tadi L, A, sekarang V. Itu, ini di X, Y, dan Z. Kita langsung aja contohnya. Ini contoh untuk titik berat. Nah, kalau si titik berat ini misalkan ada benda ya, ada benda bentuknya seperti huruf L gini, misalkan ini 3, ini 1, ini 2, ini 2, ya, ini 1, ini berarti 1. Sekarang yang ditanya adalah titik berat dari si benda ini. Kalau mencari titik berat, kita harus bagi dulu biasanya kalau saya. Bagi dulu nih si bentuk yang ini ke dalam 2 buah bidang. Ini bidang yang pertama, ini bidang yang kedua. Kemudian bikin garis putus-putus seperti ini sehingga nanti akan ada titik tengahnya. Nah, kita tinjau dulu bidang yang pertama. Bidang yang pertama. Nah, ini dia nih, di sini nih. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, X1-nya itu adalah setengah. Karena kan dia panjang lebarnya 1, nih ya, lebarnya 1 yang ini. Berarti kalau di tengah-tengahnya setengahnya berarti. Kemudian Y1-nya adalah setengah dari si panjang ini. Ini dia panjangnya 3, berarti setengahnya adalah 1,5 atau 3/2. Kemudian untuk luasnya, kita cari luas yang pertama. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 3, lebarnya adalah 1, maka hasilnya 3. Sekarang kita tinjau bidang yang kedua. Bidang yang kedua. Masih sama, kita cari X2-nya berapa nih. Kita bikin garis putus-putus juga. Garis putus-putus nih. Set. Berarti kan ini panjangnya adalah 2 ya. X-nya 2. Berarti setengahnya itu adalah 1. Kemudian Y2-nya, kan ini 1 nih. Ini 1, berarti di tengah-tengahnya itu adalah setengah. Tinggal 1 dibagi 2. Kemudian A2-nya. Panjang kali lebar. Panjangnya 2, lebarnya 1. Hasilnya adalah 2. Karena benda ini memiliki luas, maka untuk mencari titik beratnya, kita bisa pakai X0 sama dengan X1 A1 ditambah dengan X2 A2.
dibagi dengan A1 ditambah A2. X1-nya tadi setengah, ini kali 3 ditambah dengan 1 dikali dengan 2. Dibagi dengan 3 ditambah 2. Maka hasilnya 3/2 ditambah dengan 2. Dibagi dengan 5. 7/2 hasilnya ya, per 5. Atau 7/10. Duanya kita pindahkan ke sini. Itu untuk X0. Sekarang kita cari Y0-nya. Berarti Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Y1-nya adalah 3/2 dikali dengan 3 ditambah setengah dikali dengan 2 per 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 9/2 ditambah dengan 1 ya, dibagi 5. Ini 2/2 berarti hasilnya 11/2 ya, dibagi 5. Atau 11/10. Nah, ini dia koordinat titik berat dari benda ini. Begitu, X0 dan Y0. Nah, selanjutnya ada yang disebut juga sebagai titik pusat massa. Titik pusat massa yaitu sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel penyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut. Nah, secara matematis dapat disebutkan bahwa titik pusat massa ini kita tetap mencari X-nya berapa, yaitu di sigma mx per sigma m. Dan untuk di Y-nya, sigma my dibagi dengan sigma m. Untuk contoh saja untuk titik pusat massa, misalkan ada sebuah benda M1, diletakkan pada koordinat 4,2. Kemudian ada M2 yang diletakkan pada koordinat 6,0. Kemudian M3 yang diletakkan pada koordinat 2,1. Nah, yang kita cari adalah berapa titik pusat massanya. Pastinya di X-nya, tadi kan pakai sigma mx dibagi dengan sigma m. Nah, kita lihat nih, kan ada 3 buah benda. Nah, berarti kita akan punya M1 X1 ditambah dengan M2 X2 ditambah dengan M3 X3. Oke, per M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, karena di sini tidak diketahui massanya berapa, M1 itu berapa, M2 berapa, maka kita bilang saja bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M. Maka berarti ini M dikali dengan X-nya itu di 4 berarti. 4 ditambah dengan M dikali dengan X-nya di 6 yang kedua itu. Kemudian M, X yang ketiga itu di 2. Dibagi dengan M ditambah M ditambah M. Maka hasilnya adalah 4M tambah 6M, 10M, ini 12M berarti. 12M dibagi 3M. Bawah ada M, ada M. 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Sekarang kita cari yang Y-nya. Y berarti, kita langsung saja ya, M1, Y1 ditambah dengan M2, Y2 ditambah M3, Y3. Dibagi M1 tambah M2 ditambah dengan M3. M1-nya adalah M, Y1-nya 2, kemudian M dikali dengan Y2-nya 0, kemudian M dikali dengan 1. Bagi dengan M ditambah M ditambah M. Berarti 2M ditambah M,
3M dibagi oleh 3M. Hasilnya adalah 1. Ini dia koordinat pusat massa dari ketiga benda ini. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.